Di era digital kayak sekarang, penipuan finansial tuh ada di mana-mana. Dan modusnya makin pinter aja. Tapi tenang, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar semua taktik mereka dan ngasih tahu caranya bangun perisai finansial yang kokoh buat ngelindungin uang hasil kerja keras kita semua. Pernah kan lihat tawaran kayak gini? Untung gede, risikonya nol. Nah ini dia aturan emas pertama dalam pertahanan finansial. Kalau sesuatu kedengarannya terlalu indah buat jadi kenyataan, ya kemungkinan besar itu emang nggak nyata. Para penipu ini pinter banget memanfaatkan keinginan kita buat dapat untung gampang. Tapi ingat ya, nggak ada jalan pintas buat jadi kaya. Dan ini nih yang sering banget kita lupain. Dampaknya yang nggak kelihatan. Kehilangan uang itu sakit, ya jelas. Tapi rasa malu, stres, sampai kehilangan kepercayaan diri setelahnya, wah itu bisa jauh lebih ngerusak. Makanya penting banget buat kita ngebangun pertahanan diri. Bukan cuma buat dompet, tapi juga buat kesehatan mental kita. Jadi, kenapa sih penipuan-penipuan ini sekarang merajalela banget? Jawabannya ya, era digital. Kemudahan komunikasi dan anonimitas di internet itu udah jadi surga banget buat para penipu buat ngelancarin aksinya. Gampangnya gini, penipuan finansial atau scam itu ya segala upaya buat nipu kita biar kita nyerahin uang. Mau itu bentuknya investasi bodong, skema tepat kaya, atau bisnis fiktif. Kuncinya adalah kita harus kenali musuh ini sebelum mereka deketin kita. Oke, sekarang ayo kita bedah beberapa modus penipuan yang paling umum. Dengan ngenalin pola permainan mereka, kita jadi bisa lihat tanda-tanda bahaya dari jauh-jauh hari. Yang pertama, skema Ponzi yang udah terkenal banget. Cara kerjanya gini, nggak ada investasi beneran. Uang dari investor baru itu cuma dipakai buat bayar keuntungan ke investor lama. Tanda bahayanya apa? Janji keuntungan yang tinggi banget, nggak masuk akal, dan konsisten. Ingat kasus Bernie Madoff? Skemanya yang nilainya miliaran dolar itu jadi pengingat yang ngeri banget soal seberapa besar kerusakan yang bisa disebabin. Terus, ada juga skema piramida. Ini mirip-mirip, tapi fokusnya murni di perekrutan. Kamu nggak dapat duit dari jual produk, tapi dari ngerekrut orang lain. Cepat atau lambat, skema ini pasti ambruk karena nggak ada produk atau jasa nyata yang jadi penopangnya. Nah, di zaman modern ini, tentu aja ada penipuan kripto. Para penipu ini manfaatin hype dan kebingungan orang-orang soal blockchain buat jual koin palsu atau ngeluncurin ICO bodong. Janjinya, keuntungan yang luar biasa. Kasus BitConnect itu contoh klasiknya, di mana janji-janji gede berujung kerugian besar buat banyak orang. Nah, tabel ini ngejelasinnya enak banget. MLM ilegal, Ponzi, sama piramida itu kelihatannya bisa mirip, tapi kuncinya ada di detailnya. Coba deh lihat fokusnya. Apakah cuma rekrutmen aja atau investasi palsu? Lihat juga produknya. Ada produk beneran yang dijual nggak atau nggak ada sama sekali? Dan yang paling penting, sumber uangnya dari mana? Dari biaya anggota baru atau murni dari uang investor baru? Paham bedanya ini aja udah bikin kita selangkah lebih maju. Oke, kita udah kenalan sama ancamannya. Sekarang gimana caranya kita bangun pertahanan? Nah, kita akan pakai sebuah kerangka kerja simpel namanya ikhlas. Ini pendekatan buat ngebangun keterampilan hidup demi keamanan finansial kita. Coba bayangin pertahanan kita itu kayak perisai dengan 5 lapisan ini. Setiap lapisan adalah skill penting yang ngebentuk perisai ikhlas atau ilmu keterampilan hidup untuk aman sejahtera. Ada kecerdasan finansial biar kita melek uang, ada kewaspadaan buat ngelihat red flag, terus pengelolaan resiko biar nggak gegabah, edukasi teknologi dan finansial biar kita nggak ketinggalan zaman, dan terakhir integritas dan etika sebagai fondasi moral kita. Semua ini kerja bareng buat ngelindungin kita. Sekarang, ayo kita bawa ini ke praktek langsung. Gimana caranya kita pakai prinsip-prinsip tadi buat deteksi penipuan sejak awal? Ingat aja 4 langkah ini. Pertama, periksa kredibilitas. Ini siapa sih? Apa mereka terdaftar resmi? Kedua, tanya lebih detail. Jangan pernah takut buat nanya macam-macam. Kalau jawaban yang ngindar, itu udah tanda bahaya. Ketiga, curigai janji mustahil. Untung gede tanpa risiko, itu udah hampir pasti penipuan. Dan yang terakhir, jangan terburu-buru. Penipu itu suka bikin suasana seolah-olah harus cepet-cepet. Lawan itu. Santai aja, ambil waktu buat mikir. Dan ini intinya, penipu itu nggak jualan investasi, mereka jualan emosi. Mereka nargeting keserakahan kita, rasa takut kita ketinggalan, alias FOMO. Begitu kita bisa mundur selangkah dan fokus ke fakta bukan perasaan, saat itulah kita ngambil alih kendali lagi. Dan tentunya, perisai kita juga harus digital. Ini hal-hal dasar tapi penting banget. Aktifin autentikasi 2 faktor atau 2FA. Mikir 2 kali sebelum klik link aneh,
Pastiin lagi nih email atau pesan itu beneran dari siapa. Dan jaga data pribadi kita. Anggap aja data pribadi itu kayak uang tunai. Tapi gimana kalau amit-amit kita tetap jadi korban? Hal ini bisa terjadi sama siapa aja loh. Yang paling penting adalah apa yang kita lakuin setelahnya. Ini bukan soal nyalahin diri sendiri. Ini soal ngambil tindakan. Kalau kejadian yang paling buruk menimpa, segera lakuin langkah-langkah ini. Pertama, kumpulkan semua bukti. Simpan semua email, chat, bukti transfer, semuanya. Kedua, laporkan ke otoritas. Hubungi otoritas jasa keuangan atau OJK, YLKI, atau langsung ke polisi. Jangan diam aja. Laporan kita bukan cuma ngebantu diri sendiri, tapi bisa juga ngelindungin orang lain. Pada akhirnya, ini adalah kebenaran yang paling simpel. Nggak ada jalan pintas. Ngebangun kekayaan yang beneran itu butuh waktu dan usaha. Siapapun yang janjiin sebaliknya, kemungkinan besar cuma mau ngambil apa yang jadi hak kita. Jadi pertanyaannya sekarang, kembali ke Anda. Seberapa kuat perisai finansial Anda? Pakai semua yang udah kita bahas hari ini. Teruslah bertanya, tetaplah skeptis, dan selalu waspada. Karena pada akhirnya, pertahanan terbaik buat uang kita adalah diri kita sendiri.